Shalom guys, welcome to Master Plan Youth Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Kalau lagi nggak baik nggak apa-apa, tetap andalkan Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, hari ini minggu kedua di bulan April, kita akan dilayani oleh Kak Stephen Erastus dengan tema kebangkitan kita. Jangan lupa persiapan Alkitab dan buku catatan kalian ya. Aku mau ngasih beberapa pengumuman nih. Yang pertama, komsel kita masih online melalui via Zoom meeting. Aku berharap kalian sudah masuk di EHF ya. Nanti link Zoom akan dikirimkan di grup WhatsApp. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan. Kalian bisa kirimkan ke nomor rekening yang ada di layar kaca kalian. Atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Yang ketiga, minggu depan kita dilayani oleh Kak Peter Chris dengan tema kebangkitan tubuh. Kalau nggak ada kepentingan di luar rumah, jangan keluar rumah ya. Kalau ada kepentingan, keluar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan itu aja yang aku mau sampaikan hari ini pengumumannya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah ya. Happy Sunday guys. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Kita balik lagi di ibadah Sunday Service Master Plan Youth pada sore hari ini. Aku mau ajak teman-teman semua untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita buka ibadah ini dengan pujian dan penyembahan. Kita buka hati untuk firman-Nya, kita siapkan hati biar Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati setiap pujian, penyembahan, dan firman yang akan disampaikan. Kau berkati setiap kami yang hadir pada ibadah hari ini. Kau berkati setiap hati yang mendengar, setiap mulut yang mengucap, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami, tengah-tengah kami ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. There always around me sings, follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every peace. I hear you call, I am available. I say yes Lord, I am available. Here I am with open hands, counting on your grace again. Less of me and more of you. Oh, I just wanna see you move. I hear you call,
Draw me to
as you live in me. Lord, renew my mind, as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Ooh, oh, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Ooh, hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. Oh, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Shalom teman-teman Master Plan Youth. Gimana kabar kalian nih? Kita terakhir ketemu tahun lalu dengan video juga, dan ternyata tahun ini kita ketemu juga masih dengan video. Kita masih dalam masa-masa pandemi COVID, yang ternyata COVID udah jadi COVID-20 karena COVID udah setahun nih di Indonesia. Jadi kok namanya bukan COVID-19 lagi, tetapi COVID-20. Nah, senang bisa ketemu lagi sama kalian, dan saya harap semua kita terus tetap bertumbuh ya teman-teman. Dari tahun lalu sampai hari ini kita terus berubah.
Nah, teman-teman begini. Di bulan ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Sebuah hari raya yang kayaknya penting banget, krusial banget untuk orang Kristen. Hampir semua orang Kristen merayakan Paskah. Dan Paskah juga dilihat sebagai hari raya kedua terbesar dalam agama Kristen setelah Natal. Meskipun bagi saya secara pribadi, sebenarnya Paskah itu memiliki kesejajaran yang sama dengan kelahiran. Karena Tuhan bisa lahir, tetapi kalau berbicara mengenai kebangkitan, tentu di situ ada sesuatu yang harus Tuhan perjuangkan. Akan kita bahas nanti teman-teman. Karena itu Paskah juga kita lambangkan dengan perjuangan. Perjuangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Memikul dosa kita semua di atas kayu salib. Bagi orang Kristen, ada istilah Kristen Paskah. Kristen nafas maksudnya. Kristen napas. Kristen Natal dan Paskah. Jadi orang-orang ke gereja karena Paskah ataupun karena Natalan gitu ya. Nah, orang Kristen merayakan Paskah karena kemenangan Yesus akan dosa. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan memang itu suatu hal yang harusnya kita peringati. Harus kita peringati karena penebusan Tuhan itu merupakan sebuah karunia. Karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Bahkan manusia gak minta ditebus pun, Tuhan menebus kita. Karena itu tidak pernah kita temukan sebuah perkataan di Alkitab bahwa manusia meminta Tuhan menebus mereka. Enggak. Tapi itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yohanes 3:16. Jadi karena cinta kasih Allah kepada kita semua teman-teman. Biasanya dari Paskah ini juga orang-orang Kristen bersuka cita. Merayakan kemenangan. Karena memang sudah ditebus dari dosa. Orang-orang Kristen melihat kemenangan Tuhan di kayu salib juga merupakan kemenangan bagi kita secara otomatis. Jadi kalau Tuhan menang, gue juga menang. Jadi melihat kemenangan Tuhan juga adalah kemenangan kita juga. Ya benar sih, dalam hal itu nggak salah juga, sebenarnya nggak salah sepenuhnya. Kalau Tuhan menang berarti kita memiliki kemungkinan untuk dimuliakan di surga nanti, di akhir hidup kita maksud saya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita juga otomatis menang? Apakah kita juga pasti langsung otomatis bisa dimuliakan di surga nanti bersama dengan Tuhan, memerintah bersama? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, banyak orang Kristen berpikir dengan Tuhan mati bagi kita semua, berarti kita di gereja langsung bisa diterima di dalam kekekalan di rumah Bapa. Ini menjadi suatu hal yang sebenarnya harus kita renungkan teman-teman. Karena begini, Tuhan itu menang atas dosa. Ada perjuangan yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. 30 tahun lebih Tuhan hidup di dalam dunia ini. Dan mulai dari umur 30 setelah Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai Tuhan mati di kayu salib. Lihat deh, ini kehidupan perjuangan Tuhan Yesus sebenarnya. Dan isinya hanya berjuang. Jadi memang sebuah kemenangan itu tidak mungkin dapat tanpa sebuah perjuangan. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Dan juga tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Betul nggak? Kalau nggak ada yang mati, ya berarti nggak ada kebangkitan karena semua masih hidup. Tetapi karena kematian, so ada kebangkitan. Nah, kalau kita melihat diri kita hari ini teman-teman,
apakah kita layak menjadi pribadi yang juga bisa dibangkitkan nanti? Apakah kita layak menjadi pribadi yang bisa dimuliakan nanti? Ataupun kita masih ada yang berpikir bahwa secara otomatis gue juga bisa masuk surga karena gue udah ditebus. Apakah semudah itu? Apakah seotomatis itu, teman-teman? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34, teman-teman. Tentu itu ayat yang dikasih oleh pengurus Master Planet bagi saya. Dan di perikop ayat itu berbicara mengenai kemenangan kita. Di sebelum perikop itu berbicara mengenai kemenangan Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus. Setelah itu, di perikop yang akan saya bahas ini, perikopnya adalah mengenai kemenangan kita. Kemenangan kita. Di dalam perikop ini, tentu ada beberapa ayat, ya nggak sedikit juga, kalian bisa baca di rumah, masing-masing sampai selesai. Saya nggak mungkin ngajak kalian baca semuanya, karena waktu saya mungkin juga nggak banyak, hanya 30 menit. Jadi saya mau mengambil 2 intisari yang bagi saya itu sebuah intisari yang baik untuk bagaimana kita memandang kemenangan Tuhan. Dan bagaimana kita memandang diri kita sebagai seorang manusia yang juga harus menang. Dan bagaimana cara menangnya. Nah, hari ini kita membahas mengenai 2 intisari itu, guys. Nah, jadi begini. Intisari yang pertama dari Korintus 15 tadi ayat 12 sampai 34. Saya ambil dari ayat ke-14. Nah, ayat itu mengatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kami di sini adalah Paulus dengan gengnya yang memberitakan kebenaran firman dari kota ke kota. Kota Korintus lah, Efesus lah, dan kota-kota lainnya. Nah, di sini Paulus menggambarkan bahwa kalau Tuhan tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti sia-sialah pemberitaan yang Paulus lakukan ini. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu kepada Tuhan. Kenapa sia-sia, teman-teman? Karena kematian di kayu salib itu adalah sebuah jalan keluar, bahkan satu-satunya jalan keluar dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa agar bisa masuk ke dalam kemuliaan kekal. Hanya itu satu-satunya jalan. Tanpa kematian Tuhan, berarti tidak ada kebangkitan bagi kita. Jadi memang saat itu kita harus berpikir bahwa Tuhan adalah manusia biasa. Dan nanti kita akan bahas di belakang. Ada kemungkinan Tuhan itu bisa nggak dibangkitkan loh ternyata. Jadi yang dipikir, mentang-mentang anak Allah sih, jadi Tuhan langsung pasti dibangkitin. Kalau gue bukan anak Allah, gue nggak mungkin bangkit. Nggak begitu juga. Oh, kalau anak Allah berarti otomatis dong enak. Nggak juga. Nah, itu kan kita bahas belakangan. Tapi yang pertama, intisari yang baik yang mau saya bahas adalah kebangkitan Tuhan itu menunjukkan ketaatannya sebagai seorang manusia. Karena Tuhan itu dikirim ke dalam dunia. Itu menjadi seorang manusia. Dan tanpa sebuah kesadaran. Berawal dari tanpa sebuah kesadaran. Ia benar-benar menjadi seorang bayi loh. Menjadi seorang baby yang juga bertumbuh. Saya yakin Tuhan pasti diajarin sama nyokapnya. Sama Bunda Maria maksudnya. 1 tambah 1 berapa nak? 2. 2 tambah 2 berapa nak? 4. Itu proses yang dilewati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sewaktu masih menjadi manusia. Karena ia memang bertumbuh dari nol, dari baby. Dan kebangkitan Tuhan itu bukan karena anak Allah semata. Nah, kita baca di Ibrani 5 ayat yang ke-7. Mungkin kalian bisa baca di rumah ataupun gue bisa bacakan buat kalian. Mata saya ke sini ya, karena ayatnya di sini gitu. Ibrani 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Perhatikan nih, menarik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sampai situ dulu.
sebagai manusia. Kalau Alkitab berkata Tuhan Yesus waktu itu masih sebagai manusia, that means benar-benar sebagai seorang manusia. Benar-benar manusia. Jadi nggak ada nepotisme antara Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Orang ya orang biasa. Manusia biasa. Walaupun rohnya itu dari Allah, masuk ke dalam rahim Maria tanpa ada persetubuhan antara Maria dengan Yusuf. Tetapi, tetap, ia adalah seorang manusia biasa. Seorang manusia biasa. Sekali lagi, gue bacain. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dengan ratap tangis loh. Dan keluhan kepada Dia, Bapa maksudnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena memang hanya Bapa yang bisa. Bukan karena Tuhan Yesus yang berkuasa, karena hanya Bapa yang bisa. Dan karena kesalehannya, nah ini dengar. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kemudian ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia adalah anak Allah, Tuhan telah belajar menjadi taat. Ini satu hal yang menarik banget guys. Melihat ayat ini, kita diberikan satu pengertian baru. Mengenai Tuhan pun berjuang sewaktu masih menjadi manusia. Sewaktu menjadi Yesus, belum ada Tuhan Yesus karena belum bangkit. Ketika bangkit, ia baru menjadi Tuhan. Kalau belum bangkit, ia masih Yesus di situ. Yesus pun didengar oleh Bapa karena kesalehannya dan ketaatannya. Nggak ada nepotisme di sini guys. Mentang-mentang anak Allah langsung pasti dibangkitkan. Oh sorry, itu Allah yang nggak fair. Kemudian waktu Tuhan dibangkitkan, terus Tuhan bilang, ayo berjuang sama seperti aku nak. Nggak fair dong, kau Tuhan dan langsung otomatis bangkit, otomatis langsung taat kok. Gue manusia dan Tuhan berkata, ayo sama seperti aku. Nggak bisa, kamu Tuhan. Engkau Tuhan, aku manusia. Kita boleh protes begitu. Kalau ada nepotisme atau kalau Tuhan langsung bangkit secara otomatis tanpa ketaatan. Tapi karena Tuhan berjuang, Yesus berjuang. Karena itu dia berkata, barang siapa menang sama seperti aku menang. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang sama seperti aku menang. Kita berkata, ayo supaya menang sama seperti aku. Karena aku pun seperti kamu, manusia juga. Kalau aku menang, kamu pun bisa menang kok nak. Nah, karena kesalehan dan ketaatan, ia didengar oleh Bapa, karena itu ia dibangkitkan. Tanpa ketaatan kepada Bapa, Yesus tidak mungkin dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melakukan tugasnya dengan sangat fair. Dengan sangat fair. Itu yang membuat Tuhan kita sangat hebat loh. Fair banget. Kalau memang Tuhan tidak taat, ya nggak ada kebangkitan berarti di situ. Kita pun harus menaruh diri kita hari ini sebagai seorang manusia yang juga harus taat. Karena kalau kita mau menjadi seperti Kristus guys. Kalau kalian mau jadi seperti Kristus. That means kalian pun harus berjuang. Kalian pun harus berjuang taat. Karena Tuhan pun berjuang. Sekarang kalau kita dituntut menjadi seperti Kristus. Dan kalian pun pasti setuju dong mau menjadi seperti Kristus. Emangnya di antara kalian ada yang mau jadi seperti iblis? Ya pasti gak ada yang mau kan? Pasti semua yang dengar ini mau jadi seperti Kristus. Apa yang jadi seperti Kristus? Agamanya. Tuhan gak bawa agama Kristen dari dulu. Tuhan gak pernah bawa agama Kristen. Tuhan itu membawa cara hidupnya. Itu yang harus kita tiru. Itu yang harus kita ambil. Bukan agamanya, karena Tuhan gak membawa agama. Tapi oke lah, hari ini kita Kristen gak masalah. Kan Kristen itu artinya seperti Kristus. Pengikut Kristus zaman dulu itu disebut Kristen di Antioquia. Itu sebutan itu ada setelah Tuhan mati beberapa tahun setelahnya.
Jadi sebutan itu belakangan setelah Tuhan bangkit dan kembali ke surga. Jadi kalau kita berkata aku seperti Kristus, pertanyaan gue adalah apanya? Cara pakai baju? Ya perasaan kita gak ada yang sama deh. Seperti Tuhan Yesus. Bewoknya. Ya emang gak semua berbewok. Cewek bewokan kan? Enggak. Apa yang seperti Kristus? Cuman satu yang bisa. Cara hidupnya. Yang dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan apa? Tuhan berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Nah itu yang membuat dia menjadi taat dan bisa dibangkitkan. Tidak ada kebangkitan tanpa perjuangan. Untuk taat kepada kehendak Bapa. Untuk itu kita harus taat. Karena kalau tidak ada ketaatan, kita pun gak bisa dibangkitkan, dalam arti kita gak akan bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu berjuang, kita pun harus berjuang. Berjuang taat ini menjadi sesuatu yang sangat harus diperhatikan di atas kehidupan keagamaan kita. Kalau kita di gereja nih, sebagai orang Kristen, misalnya Paskah ada gitu ya, kita di gereja, kita nyanyi-nyanyi, angkat tangan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Kita bisa nyanyi begitu. Kita angkat tangan, bangkit, serukan nama Yesus. Ya emang lagunya lawas sih, tapi kan pasti kalian tahu lagu itu. Angkat tangan, tepuk tangan, lompat-lompat. Terserah. Boleh, tapi itu bukan berarti kita taat. Masa gak taat sih bro? Iya, kalau di gereja lu bisa begitu. Dan lu bisa ngaku kalau di gereja seperti itu lu taat. Terserah. Karena kan kita gak bisa menjudge siapapun, gue pun gak bisa menjudge sekalian. Tetapi di luar gereja, apakah kita memuji Tuhan? Dengan sikap hati yang sama. Bukan dengan cara yang sama loh. Lu gak mungkin tiba-tiba di kantor, bangkit. Ya kali, semua lagi pada ngerjain tugas. Serukan nama Yesus, please lah. Kan kita gak mungkin gitu, itu karena gila. Tapi apakah kita memuji Tuhan dengan sikap hati yang benar seperti Kristus? Kalau kita di luar gereja. Nah itu jadi pertanyaan. Jangan sampai kita cuma puas dengan kehidupan keagamaan kita. Gue ke gereja, gue berkomunitas, setiap minggu gue ikut pertemuan online, nonton video khotbah secara online, ibadah secara online di Master Planet, and that means gue orang taat dan gue layak dibangkitkan. Sorry, itu cuma 2 jam loh. Di sini. Ini 2 jam di sini nggak bisa mewakili 24 jam per 7 di luar sana. Nggak bisa. Di gereja orang bisa terlihat seperti malaikat. Tapi di luar, jangan lo kayak setan bos. Kan jangan tersinggung dulu sama gue nih. Kan jangan. Lihat dari cara hidup kita dulu lah. Nah, untuk itu kita harus memiliki, di poin pertama ini adalah, aku pun harus berjuang, aku pun harus taat. Taat artinya kita hanya hidup dalam kehendak Bapa, bukan hidup dalam pemikiran kita. Aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, aku pengen punya ini, aku pengen punya itu. Sorry, itu kehendakmu sendiri. Karena kalau kehendak Bapa, seperti yang Tuhan tunjukkan, makananku naon kehendak Dia. Udah itu doang. Lu gak berhak hidup atas keinginan lu sendiri. Sorry, gak bisa. Tapi kan gue punya keinginan. Ya, silakan punya keinginan. Tapi keinginan kita harusnya cuma satu, menyenangkan Bapa. Lewat segala hal yang kita lakukan, motivasi kita hanya satu. Aku mau Bapak happy, aku mau Bapak happy. Lewat apa yang gue katakan, lewat cara gue kalau nyupir di jalan, lewat cara gue kalau ambil keputusan, lewat cara gue pacaran, gue pengen Bapak happy. Dari situ. Oke, lanjut intisari kedua dari perikop ini ya tentang kemenangan kita guys. Di ayat 32-34. Mengenai kesadaran kita dan pertobatan. Gue bacain ya. Ayat 32-34. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, kata Paulus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah gini, sampai situ dulu ya sebelum ayat 33 dan 34. Kalau memang gak ada kebangkitan, marilah kita berpikir, yuk makan dan minum lah, besok gue mati. Sekarang kan gak ada kebangkitan, jadi hari ini gue puas-puasin aja. Besok gue mati kok. Dan gak ada kebangkitan setelah itu. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati, itu adalah filosofi orang Yunani. Karena pada zaman itu, orang Yahudi
banyak dirasuki oleh filsafat-filsafat Yunani karena dijajah juga oleh Yunani, Alexander the Great. Kemudian masuklah Roma juga ke dalam menjajah bangsa Yahudi. Karena itu Romawi itu juga mau berperang terus sama orang Yunani yang pimpinannya adalah Alexander the Great. Itu musuhnya orang Roma. Jadi filsafat Yunani masuk ke dalam orang-orang Yahudi, khususnya di sini konteksnya orang Korintus. Marilah makan dan minum, besok kita mati. Itu filsafat orang Yunani, guys. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan yang juga berpikir gitu. Udahlah, bersuka-suka sendirilah. Lah, lu lupa. Kalau besok kita mati, masih ada kehidupan kekal. Masalahnya kekalnya di mana nih? Neraka, surga sama-sama kekal nih. Kita kekalnya di mana? Di surga apa di neraka? Kalau kita berpikir, kalau kita besok misalkan kalau kita mati nggak ada kebangkitan, karena kalau Tuhan nggak menebus dan Tuhan nggak bangkit, sebaik apapun kita hidup, kita binasa masuk neraka. Sekudus apapun kita hidup, kalau Tuhan nggak bangkit, kita binasa. Kita binasa. Karena itu tadi Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah kepada dunia ini, dia mengerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Menyelamatkan kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Karena itu Tuhan menebus kita. Tapi kalau Tuhan gak mati gimana? Kekal juga sih. Tapi di neraka. Kalau memang akhirnya gak ada kebangkitan dari Tuhan Yesus dan kita langsung otomatis masuk neraka, ya kita berpikir begitu aja. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Go ahead. Karena langsung masuk neraka. Tetapi karena ada kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, karena itu ada kemungkinan, ada sebuah kesempatan kita bisa dimuliakan. Kita harus berpikir ke sana. Karena di sini cuma 70 tahun. Lu senang-senang dan lu masuk neraka, tuh rugi. Ini umur lu udah berapa? Emang lu masih muda semua? Belum tentu kali. Umur lu sampai kapan? Wah gila nih orang nyumpain gue mati. Ya gue gak nyumpain lu pada mati sih. Tapi yakin minggu depan masih hidup. Kita pun gak bisa meyakinkan diri kita kalau kita masih hidup. Kalau yakin dasarnya apa? Kita gak punya dasar yang mampu membuat kita berkata, gue pasti masih hidup lusa. Gak ada dasarnya. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu kita berakhir, guys. Kita gak pernah tahu. Tapi once kita mati, kita tuh akan diperhadapkan dengan dua kemungkinan, surga atau neraka. Dan kemungkinan masuk surga atau neraka ini ditentukan dari cara kita hidup hari ini. Ini yang menjadi poin yang sangat penting bagi kita semua. Kita manusia cenderung berpikir, yuk mari kita kejar apa yang kita inginkan semuanya. Kita gak mikirin, Bapak kehendaknya apa ya? Kita gak mikirin. Berarti kita gak seperti Kristus. Kalau kita gak mikirin kehendak Bapa, kita gak seperti Kristus. Kita gak berjuang, kita hanya berjuang untuk kesenangan kita. Tapi kita gak berjuang untuk kesenangan Bapa. Sia-sia lo hidup. Sia-sia kita hidup kalau kita berpikir seperti itu. Pada akhirnya kita gak ketemu Tuhan juga kok. Walaupun kita orang Kristen dan ataupun kita orang percaya, ternyata masih banyak banget yang berpikir seperti itu. Banyak banget. Dan ini yang membuat kekristenan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Kekristenan itu gak murahan guys. Itu mahal. Karena harganya adalah segenap hidup kalian. Bukan 2 jam lo di gereja. Tetapi 24 jam per 7. Kita harus mengabdikan hidup kita hanya kepada Bapa. Hidup hanya untuk kesenangan Bapa. Tapi bersyukur kita mendengar ini di usia kita yang masih muda. Yang udah ada yang tua kali ya, tapi ya masih, paling gak lo masih hidup, berarti lo masih bisa berjuang. Paling gak masih hidup dan masih bisa berjuang. Kemudian di ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa itu pergaulan buruk? Apakah pergaulan yang di luar orang Kristen? Bukan. Tetapi bergaul dengan orang-orang yang berpikir,
marilah kita makan dan minum. Terus-terusan. Ini kan Paulus berkata sama orang Korintus yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, marilah kita makan dan minum karena besok kita mati. Paulus berkata, jangan bergaul sama mereka. Sama, kita pun hari ini harus kita pun hari ini jangan bergaul dengan orang-orang yang berpikir, gue pengen ini, pengen itu, tanpa pernah mikirin perasaan Bapa. Itu merusak kebiasaan kita, yang harusnya kita bangun, kebiasaan kita bangun, untuk hanya hidup demi kesenangan Bapa. Jangan bergaul sama orang yang seperti itu, walaupun dia orang Kristen ataupun dia pelayanan. Karena pelayanan dan kesibukan seseorang di gereja atau absennya yang bagus di komunitas, itu bukan berarti ia taat kepada Bapa. Tapi orang yang taat dengan Bapa, orang yang hidupnya hanya untuk kesenangan Bapa, ia pasti terbeban sama pekerjaan Tuhan. Ia pasti menjadi jemaat yang setia. Pasti. Tetapi jemaat yang setia atau pelayan Tuhan belum tentu taat. Terlihat dari apa guys? Dari buah hidupnya. Seberapa dia mencintai Tuhan, lu pasti bisa ngeliat kok. Lu pasti tahu orang yang mencintai Tuhan itu pasti berubah. Lu masih memperhatikan itu. Pasti berubah. Kalau jadi orang Kristen gak berubah, bohong dia mencintai Tuhan. Dia gak mencintai Tuhan. Dia mencintai dirinya sendiri dengan berbagai macam ego dan kedagingannya. Tapi kalau seseorang mencintai Tuhan, dia pasti berubah. Karena dia mau menjadi seperti Kristus. Nah, di ayat ke-34, Paulus berkata gini, sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah ini yang menarik di selanjutnya, kalimat selanjutnya. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Wah gila, tegas banget loh Paulus loh. Sadar. Karena di antara lu, ini Paulus ngomong sama jemaat-jemaatnya loh. Ada di antara kamu jemaat-jemaat yang tidak mengenal Allah. Secara jemaat. Tapi dikatakan tidak mengenal Allah. Kenapa? Tidak mengenal Allah berarti kita tidak mengerti kehendaknya. So that means kita semua yang berkomunitas belum tentu kita mengenal Allah secara benar. Terlihat dari apa? Cara hidup kita. Terlihat dari cara hidup kita. Karena itu teman-teman, tidak ada kebangkitan tanpa sebuah kematian. Bagi kita, kematian kita harusnya kita perjuangkan dari hari ini. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara daging. Mati dari segala nafsu-nafsu kotor, dari kebiasaan-kebiasaan kotor yang kita masih lakukan. Matikan itu semua, sehingga kamu layak dibangkitkan. Memang hal ini gak mudah, ini berat. Tetapi kalau kalian mendengar hal ini, berarti kalian dipandang Tuhan bisa. Karena kalian layak mendengar ini kok. Masalahnya, kalian mau atau enggak? Kalian mau meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan beralih untuk kesenangan Bapa atau enggak? Karena manusia gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti ada satu Tuhan kalian, entah Tuhan Yesus Kristus atau iblis. So, you got the right to choose. Kan punya hak untuk memilih kok. Tapi pilihlah pilihan yang benar, yang memberikan kita sebuah jalan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapakku, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami belajar berjuang agar kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhanku, dan dimuliakan bersama dengan-Mu. Kalau hidup kami masih gak benar, ampuni kami, tapi ke depan kami mau menjadi pribadi yang semakin berdewasa, semakin berkenan, semakin menyenangkan Bapa. Thank you Bapa untuk kisah hati-Mu yang indah pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless guys. See you next time.